Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman, nama saya Muhammad Bintang Karisma Lubis. Saya merupakan mahasiswa Universitas Internasional Batam di Fakultas Hukum dengan NPM 2551173. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata pelajaran pengantar hukum Indonesia. Nah, di video kali ini kita akan membedah satu topik fundamental yang menjadi tulang punggung sistem hukum kita di Indonesia, yaitu tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan. Mengapa aturan di Indonesia harus bertingkat dan apa yang terjadi jika peraturan di bawah melawan peraturan di atas? Mari kita bahas. Sebelum masuk ke pasal, kita harus mengenal landasan teorisnya. Sistem hukum kita menganut civil law, yang artinya sangat menjunjung tinggi pengelompokan tertulis. Dalam ilmu hukum, kita mengenal teori Stephen Bauer yang dipopulerkan oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiaki. Teori ini menyatakan bahwa sistem hukum itu tersusun seperti anak tangga atau piramida. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatannya dari norma yang di atasnya. Norma yang paling bawah tidak boleh bertentangan dengan norma yang di atasnya. Oleh karena itu, puncak dari piramida ini disebut States Fundamental Norm atau norma fundamental negara. Di Indonesia, kita kenal itu sebagai Pancasila. Prinsip utamanya adalah asas lex superior derogat legi inferiori, yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Jadi peraturan di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Lalu, bagaimana kita mengimplementasikan teori ini dalam hukum positif Indonesia? Kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Berdasarkan pasal 7 ayat 1, inilah hierarki kekuatan hukum di Indonesia secara berurutan. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua adalah ketetapan MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga adalah Undang-Undang UU atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perpu. Yang keempat adalah Peraturan Pemerintah atau PP. Yang kelima, Peraturan Presiden Perpres. Yang keenam, Peraturan Daerah Perda Provinsi. Dan yang terakhir nomor 7 adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kota atau Perda. Untuk memahaminya, kita harus mengambil sebuah contoh kasus spekulatif. Bayangin sebuah kota bernama Kota A. Pemerintah Kota A menerbitkan Perda Kota yang mewajibkan warga membayar pajak tarif sebesar 50%. Padahal di tingkat nasional sudah ada undang-undang tentang pajak daerah yang membatasi pajak tarif sebesar 30%. Dalam kasus ini, Perda Kota A batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Mengapa? Karena Perda Kabupaten Kota posisinya berada di bawah undang-undang. Jika ada warga yang keberatan, mereka bisa melakukan uji material ke Mahkamah Agung. Ini adalah bentuk nyata bekerjanya hierarki hukum untuk melindungi masyarakat dari aturan yang sewenang-wenang. Sebagai kesimpulan, tata urutan peraturan perundang-undangan bukan sekedar hafalan. Ia adalah sistem yang menjamin kepastian hukum di Indonesia. Tanpa hierarki, sistem hukum kita akan tumpang tindih dan kacau balau. Sebagai mahasiswa, memahami hierarki ini adalah fondasi untuk memahami bagaimana negara ini bekerja. Kita harus kritis memastikan setiap aturan yang lahir di Indonesia sesuai dengan induknya, yaitu Konstitusi UUD 1945. Sekian penjelasan dari saya mengenai hierarki peraturan perundang-undangan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Explode right up in the sky.